Sekarang dengarkan penjelasannya Bu Inu dulu. Hari ini kita akan belajar materi terakhir untuk tema PTS. Suara Bu Inu jelas nggak kok? Sepertinya macet-macet ini. Ya, LKS-nya yang baru ditaruh dulu ya. Nanti saja dibukanya. Perhatikan Bu Ino. Jadi, untuk materi PTS itu ada 5 tema. Supaya materi PAT nanti juga ada 5 karena waktunya lebih sedikit PAT nanti kepotong-potong libur Paskah juga. Maka yang di LKS baru itu Bu Ino ambil satu temanya untuk dimasukkan dalam materi PTS. Yang pertama untuk materi PTS tema 3C yaitu kabar gembira, tema 3D kelahiran Yesus, 3E para gembala, 3F, 3 orang majus, sama 4A yang akan kita bahas hari ini, yaitu doa harian umat Katolik. Jadi ada yang kita bahas hari ini, doa harian umat Katolik. Nah, kita dalam materi ini nanti akan mempelajari bagaimana cara berdoa yang baik, terus doa itu artinya apa saja yang termasuk dalam doa-doa harian umat Katolik itu sendiri. Terus kita juga akan mengetahui sarana atau alat apa saja yang bisa kita gunakan dalam berdoa. Nah, sekarang perhatikan di layar kalian, Bu Inu akan bagikan PPT-nya. Sebentar. Tadi Wino sudah bilang kan, LKS-nya ditaruh dulu, perhatikan dulu penjelasannya Bu Inu. Jangan disiapkan saja LKS-nya di meja kalian masing-masing. Yang baru itu disiapkan dulu. Tapi jangan dibuka dulu ya. Perhatikan Bu Inu. Sudah muncul di layar kalian? Oke. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang doa harian umat Katolik. Sebelumnya ada satu buah film tentang cara Yesus mengajarkan kita dalam hal berdoa. Bagaimana dia sikapnya ketika berdoa kepada Bapaknya, apa yang diucapkan, lalu pesannya apa kepada para murid itu sama dengan pesannya Yesus juga kepada kita. Maka kita harus perhatikan filmnya sungguh-sungguh ya. Akan putarkan. Sebentar, Bu Ino besarkan dulu. Enggak bisa. Oh, enggak bisa, nak. Oke.
Oke, tadi kalian sudah melihat bagaimana Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapaknya ketika dia hendak ditangkap, hendak disalibkan. Karena rasa takutnya yang begitu begitu tinggi, dia sangat takut karena besok akan disalib, besok akan ditangkap oleh para yang ingin menyingkirkan Yesus. Nah, di situ Yesus berdoa kepada Bapaknya hingga keringatnya bercampur dengan apa tadi? Siapa yang melihat sungguh-sungguh? Oh, pinter. Ya, keringatnya bercampur dengan darah. Nah, ketika Yesus berdoa itu ada berapa murid yang diajak oleh Yesus? 3, pinter. Salah satunya nama yang disebut tadi siapa? Petrus, pinter. Jadi 3 itu ada Petrus, ada Yohanes, dan juga ada Yakobus. Nah, 3 murid tadi diajak oleh Yesus berdoa. Tetapi apa yang dilakukan oleh 3 murid Yesus tadi? Malah tidur. Akhirnya, iya, dia tidak ikut berjaga-jaga, tidak ikut berdoa, sehingga Yesus pun memberikan pesan kepada mereka, menasihati mereka agar tetap berjaga-jaga dan berdoa, supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, itu yang diinginkan oleh Yesus kepada kita. Kalau kita mau berjaga-jaga, kalau kita mau berdoa, maka kita tidak akan mendapat masalah jauh dalam dosa, tidak jatuh ke dalam dosa, tidak jatuh dalam permasalahan apapun. Maka kita harus rajin berjaga-jaga dan juga berdoa. Itu yang dimaksud dalam pencobaan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Doa itu merupakan salah satu cara kita berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Nah, cara itu kita lakukan dengan berdoa supaya hubungan kita dengan Tuhan pun semakin dekat. Afril, mikrofonnya dimatikan dulu sama Jennifer. Oke. James, oke. Nah, maka supaya hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita semakin dikenal oleh Tuhan, cara satu-satunya ialah dengan berdoa. Siapa yang rajin berdoa, siapa yang selalu berdoa, itu akan semakin dikenal oleh Tuhan, penuh berkat oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Nah, kita kan tidak bisa tahu Tuhan itu bagaimana, Tuhan itu di mana, tetapi cara kita satu-satunya untuk mendekatkan dan mengenal Tuhan ialah dengan berdoa. Kita pasti sudah dilatih oleh orang tua kita, diteruskan juga oleh guru kita untuk membiasakan diri dalam hal berdoa. Berarti kalau kita sudah dilatih seperti itu untuk membiasakan diri dalam hal berdoa, kita sudah diajak untuk mengadakan komunikasi, untuk mengadakan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, pembicaraan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana supaya komunikasinya bisa baik dengan Tuhan, selalu mengarahkan hati, pikiran, dan perasaan hanya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Mengarahkan hati, pikiran kita, dan perasaan kita hanya kepada Tuhan. Dibaca bersama-sama. Bagaimana caranya? Boleh dinyalakan mikrofonnya. Mengarahkan hati, pikiran, dan
Pinter, mengarahkan hati, pikiran, dan perasaan hanya kepada Tuhan. Itu cara berdoa ya, supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab, semakin dekat. Oke, doa yang sungguh-sungguh itu manfaatnya atau tujuannya apa? Satu, diperhatikan, nanti Bu Ino suruh ulang lagi. Apa manfaat atau tujuan doa yang sungguh-sungguh? Satu, membersihkan jiwa, memberikan kekuatan, semakin mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Ada 3 manfaat bila kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Membersihkan jiwa, memberikan kekuatan, mendekatkan hati kepada Tuhan. Coba diulang lagi. 3 manfaat bila berdoa dengan sungguh-sungguh. 1, 2, memberikan kekuatan. 3, iya, semakin mendekatkan hati kepada Tuhan. Diingat-ingat ya, supaya PH-nya bisa. Lalu, apa arti berdoa bagi orang yang beriman? Beriman berarti orang yang percaya kepada Tuhan. Apa artinya bagi mereka? Doa itu apa artinya bagi orang yang beriman? Merupakan satu kewajiban untuk menghormati Tuhan Sang Pencipta dan Pemberi hidup. Berdoa dapat dilakukan sendiri maupun bersama dan dilakukan setiap saat. Jadi bagi orang beriman, berdoa itu merupakan kewajiban untuk memberi penghormatan kepada Tuhan, Sang Pencipta dan Pemberi hidup. Merupakan kewajiban, diingat-ingat ya. Berikutnya, Yesus yang sudah kita lihat dalam video tadi mengajarkan kita untuk berdoa. Bagi Yesus, berdoa itu merupakan perlu dan tidak jemu-jemu atau tidak bosan-bosannya kita untuk berdoa. Selalu berdoa karena doa itu perlu dan penting dalam hidup kita. Cara berdoa yang baik dan benar yang diajarkan oleh Yesus yaitu sikap batin yang menjiwai doa. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Sikap batin yang menjiwai doa. Yesus tidak mengharapkan doa kita menjadi suatu kewajiban yang rutin. Jadi doanya tuh hanya dilakukan, oh aku hari ini harus ke gereja, hari Minggu ke gereja, hari sebelum makan harus doa, tapi hanya merupakan kewajiban saja. Tidak dengan sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh itu bagaimana? Yang mengarahkan hati, pikiran, dan apa tadi? Siapa yang masih ingat? Hati, pikiran, dan perasaan. Pinter. Nah, iya. Jadi, merupakan suatu percakapan, suatu pembicaraan yang intim, itu sama dengan yang dalam, dan mesra seperti pembicaraan kita kepada orang tua kita. Jadi, tidak ada batas dalam berkata-kata kepada Tuhan. Tidak harus bahasanya sopan, tapi sama tetap sopan yang baku, bahasa Indonesia terus. Tidak boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Inggris keseharian kalian. Karena yang penting harus dengan niat dari hati kalian sendiri dengan sungguh-sungguh. Sama pembicaraan kamu dengan orang tua kamu. Sudah biasa berbicara dengan orang tua, nah sekarang dibiasakan berbicara dengan Tuhan. Hidup iman tidak dapat dipisahkan dari hidup doa. Doa harian umat Katolik itu apa saja? Mulai dari tanda salib itu merupakan doa. Kita menyatakan kemenangan kita dalam Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Nah, itu merupakan doa harian umat Katolik, tanda salib.
ada Bapa kami, ada Salam Maria, kemuliaan. Diingat-ingat ya, doa harian Katolik apa saja? Oke, pinter. Nah, sekarang sarana atau alat-alat yang dapat kita gunakan dalam berdoa. Siapa yang punya yang beragama Kristen Katolik? Siapa yang punya salib di rumahnya? Oh, benar. Siapa yang punya lilin di rumahnya? Lilin. Punya, Bu, buat kalau mati lampu gitu ya. Enggak, untuk berdoa ya. Terus siapa yang punya rosario yang Katolik? Yang Katolik ya. Siapa ya, pinter. Siapa yang punya patung orang kudus? Misalnya patung Santo Yusuf, patungnya Bunda Maria. Siapa yang punya atau malaikat malaikat lainnya di rumah? Nah, pinter patungnya Tuhan Yesus juga. Iya. Nah, semua yang ada di rumah kalian itu digunakan untuk berdoa apa tidak? Atau hanya dipajang saja? Ah, nanti Reno tanya Mama ya, Rosario itu apa? Itu nanti pelajarannya ada sendiri lagi. Di sini Bu Ino masih memberikan khusus pelajaran ini. Rosario nanti ada dalam materi setelah PTS. Di rumah tanya sama Mama sama Papa, Rosario itu seperti apa? Terus bagaimana cara berdoanya? Tanya ya Reno ya. Ya, oke. Nah, salah satu orang kudus selain Yesus yang mengajarkan kita dalam berdoa, ada lagi salah satu orang kudus yang mengajarkan kita untuk berdoa, yaitu Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Nah, Santa Teresia ini mengajarkan bagaimana cara berdoa yang baik. Dia sangat memuji Tuhan. Dia berdoanya dengan sungguh-sungguh. Nah, ini merupakan salah satu orang kudus yang mengajarkan dalam hal berdoa. Doa harian merupakan salah satu bentuk komunikasi anak dengan Tuhan. Karena berdoa berarti berbicara dengan Tuhan. Dalam berdoa, ya, dalam berdoa, isi doa kita apa saja? Ada berterima kasih, memohon ampun, memohon keinginanmu sendiri, dan memuliakan Tuhan. Jadi isi dalam doa itu diingat-ingat, berterima kasih dan memuliakan Tuhan, terus memohon ampun atas segala dosa-dosamu, dan juga memohon apa yang kamu inginkan. Jangan langsung, Tuhan berikanlah saya baju yang bagus, mainan yang bagus, tapi harus didahului dengan berterima kasih dulu, memuliakan Tuhan. Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Baik, itu sudah memuliakan Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Nah, mengucapkan terima kasih dalam isi doanya. Kami juga memohon ampun atas segala dosa-dosa kami, itu juga ada dalam isi doa, memohon ampun. Serta yang terakhir, kami mohon berikanlah kami kesehatan atau permohonan kamu yang lain kepada Tuhan, supaya nilainya bagus bisa mengerjakan saat PH. Baru yang terakhir, semua ini kami mohon dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Itu urutan dalam berdoa, gitu ya. Nanti di kelas 2 juga akan diajarkan urutan dalam berdoa. Nah, berdoa dapat dilakukan di mana? Di rumah, di sekolah, di gereja, dan tempat-tempat khusus lainnya. Berdoa dapat dilakukan sendiri maupun bersama. Setiap saat kita dapat berdoa, jadi tidak perlu ada jam-jamnya. Tetapi kapanpun, dimanapun, setiap waktu, setiap saat kita bisa berdoa kepada Tuhan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak ada, dilihat LKS-nya semuanya LKS yang baru. Dicari yang bagian agama setelah PJOK kalau nggak salah ya, urutannya itu. Ya, pelajaran 4 tema A, doa harian umat Katolik, halaman 1, bagian agama. Terus kalau sudah ketemu, dicari yang halaman 4, latihan soalnya. Sebentar, Bu Ino bukakan yang latihan soalnya. LKS yang baru, tema 7 dan 8. Halaman 4, bagian agama. Kalau sudah dicari LKS-nya yang halaman 4 yang soalnya seperti ini. Lihat di layar kalian sudah muncul belum? Nah, sambil diisi ya, disiapkan alat tulisnya. Nanti kalau ketinggalan, eh, Bu Inu akan kirim kuncinya di GCR ya, karena waktunya terbatas ya anak-anak. Nanti kalian belum istirahat juga. Jadi nggak usah tanya, Bu, yang nomor halaman 4. Bu, yang ini tadi jawabannya apa? Nah, nanti nggak usah tanya, tapi langsung dilihat di GCR kunci jawabannya ya. Karena waktunya nggak cukup nanti. Kailin sudah ketemu LKS tema 78-nya? Itu LKS yang baru ya, Kailin, yang diambil. Dicari dulu sudah, terus dilihat bagian agama. Setelah PJOK biasanya. Bu Ino belum membahas Felicia. Bu Ino masih membantu temannya membuka. Sabar ya. Oke, nomor 1. Berdoa adalah berbicara dengan siapa tadi? Pinter. Nomor 2. Ketika kita berdoa, sikap kita harus bagaimana? Tenang, ya. Nomor 3. Kita berdoa agar selalu diberi berkat dari siapa? Dari Tuhan. Imam itu Romo ya. Imam itu sama dengan Romo. Lalu yang utama ialah berkat dari Tuhan. Setiap hari Minggu, umat Katolik beribadahnya di mana? Di gereja. Nomor 1 sampai 4 sudah. Nomor 1 B, nomor 2 C, nomor 3 B, nomor 4 A. Lanjut, nomor 5. Mana saja yang termasuk sarana atau alat berdoa? Salib termasuk tidak? Lilin termasuk tidak? Ya, dan Alkitab, buku tulis, buku gambar tidak ya. Berarti jawabannya 1, 2, dan 5. Nomor 5 sudah. Oke. Yang terlambat, nggak usah khawatir, nggak usah sedih ya. Bu Ino kirim di GCR kuncinya. Nomor 1 sampai 5 sekarang. Romawi 2.
Iya, boleh. Masa tidur dari mara bahaya, yang utama saja langsung Tuhan ya. Nomor satu dulu. Sebelum dan tidur kita berdoa agar selalu dilindungi oleh siapa? Maksudnya seperti itu. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Ya. Nomor dua, dalam doa kita mengucap syukur kepada siapa? Tuhan sama Allah itu sama saja, jadi nggak perlu ditanyakan ya. Tuhan sama Allah itu sama saja, penyebutannya saja yang berbeda, tapi artinya sama. Berdoa dapat dilakukan sendiri atau bersama. Sikap kita dalam berdoa hendaknya bagaimana? Sopan, tertib, sungguh-sungguh. Ya, ditulis. Nomor 5. Boleh. Saat berdoa, kita tidak boleh saling berbicara, main-main. Iya, enggak apa-apa. Nomor 1 sampai 5 sudah. Oke. Berikutnya, Romawi 3. Dengan siapa saja biasanya kamu berdoa di rumah? Misalnya dengan keluarga. Keluarga itu siapa saja disebutkan. Iya, kakak, ibu, ayah atau papa, mama, saudara yang lain, adik, kakak, boleh. Nomor 5 Romawi 2 bicara. Oke, ini bebas ya, kamu di rumah berdoanya sama siapa saja. Nenek, kalau misalnya ada nenek ya disebutkan. Ada kakek ya disebutkan. Terus nomor 2 itu Bu Ino ada salah ketik soal ya. Di mana saja persembahan 3 orang majus ya. Itu diganti ya soalnya ya. Mana saja doa harian umat Katolik. Soalnya diganti dilihat di layar kalian ya yang nomor 2. Soalnya Bu Ino ada yang salah ketik. Nah, sekarang mana saja yang termasuk doa harian umat Katolik itu? Bapa kami termasuk atau tidak? Berarti dicentang yang benar. Membaca kitab suci, bukan doa harian itu ya. Itu berarti salah. Salam Maria itu merupakan doa harian yang setiap hari didoakan. Itu merupakan benar. Kemuliaan itu juga yang setiap hari didoakan, dicentang yang bagian benar. Novena 3 Salam Maria itu kalau ingin eh, doamu terkabul, jadi tidak setiap hari didoakan. Jadi merupakan salah, centang yang bagian yang salah. 1 sampai 2 sudah.
kalau ketinggalan Bu Ino akan kirim di GCR ya, nggak usah tanya dulu jawaban yang sudah dibahas. Waktunya sudah habis. Nggak apa-apa, wis molor sedikit. Pada saat apa saja kamu berdoa? Pada saat apa saja yang ditanyakan saat apa saja bukan waktunya. Nah, yang ditanya pada saat apa saja kamu berdoa? Sebelum dan sesudah belajar, sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah tidur, bebas. Sebelum berangkat ke sekolah, itu boleh. Yang selalu kamu lakukan saja. Masa cuma satu kali saja berdoanya? Sebelum dan sesudah tidur berdoa atau tidak? Sebelum Cuma sebelumnya aja, sesudah itu nggak berdoa lagi, lupa untuk mengucap syukur ya. Kan kamu kalau belajar di sekolah itu sebelum, sesudahnya kan juga apa namanya berdoa kan. Kalau makan mungkin iya, kalau sudah kenyang langsung lupa untuk mengucap syukur. Sudah kekenyangan Bu, males untuk menutup doa gitu ya. Jujur sekali. Oke, terus ditulis sesuai yang sudah kamu lakukan ya. Mengapa kita perlu berdoa? Supaya kita selalu diberkati Tuhan dan hubungan kalian dengan Tuhan semakin dekat. Hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Apa saja perlengkapan yang digunakan untuk berdoa? Ada salib, lilin, Alkitab, bunga juga bisa, patung orang kudus. Yang dilakukan sama Mira saja, kapan berdoanya Mila pada saat apa saja. Ditulis di bawahnya. Masih ada tempat. Di bawahnya nomor 5 ini, kalau masih ada lembaran yang kosong, boleh ditulis di bawahnya nomor 5, tapi jangan lupa ditulis nomornya. Ya, ndak usah sesudah. Pagi langsung cepet-cepet mandi takut telat ya. Oke, sudah. Nanti saya bagian Bu Inu kirim di ke bagian semua, maksudnya semua kuncinya Bu Inu kirim di GCR ya. Kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin doa? Kan tadi Bu Inu sudah bilang Reno nanti akan dikirim di GCR. Kathleen mau mimpin doa? Oke, silakan Kathleen. Teman